Oke, selamat malam teman-teman. Oke, di sini mungkin kita langsung aja untuk pengenalan dasar dari Microsoft Excel, teman-teman. Oke, mungkin yang pertama adalah di sini saya ingin menjelaskan tentang pengenalan baris, row, kolom, dan juga sel. Nah, untuk di Excel itu sebenarnya 3 komponen ini cukup penting, makanya saya bahas di awal. Untuk kolom sendiri adalah sel secara vertikal, jadi dari A, B, C, dan seterusnya itu bisa diidentifikasi kolom gitu. Kalau untuk row-nya, row itu bisa kita identifikasi dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk sel sendiri adalah pertemuan atau perpotongan antara kolom dan sel. Gitu. Misalnya kalau sel A1, B1, dan seterusnya seperti itu teman-teman. Oke, kemudian di sini kita lanjut. Ya, di sini ada bagian-bagian dasar dari Microsoft Excel, di mana yang pertama ini ada menu program. Jadi menu program itu ada Home, Insert, Layout. Nah, pada saat menu program ini diketik, maka ribbon-nya juga akan berubah. Gitu. Ribbon itu yang seperti teman-teman lihat yang di nomor 2 ini. Jadi kalau misalnya ada insert, di situ ada misalnya ada tampilan pivot table. Misalnya teman-teman mungkin untuk mengklik data, di situ ada tampilan lainnya. Untuk home seperti ini, untuk contohnya di situ ada untuk crop text, conditional formatting, dan sebagainya. Kemudian di nomor 3 ini ada formula bar, adalah tempat untuk edit atau memperbaiki rumus Excel. Nah, biasanya kalau teman-teman klik di sel Excel-nya, biasanya akan muncul secara otomatis di formula bar-nya. Kemudian di nomor 4 ini ada yang namanya name cell. Name cell ini merupakan info nama row dan kolom. Jadi ketika teman-teman klik selnya di masing-masing di lembar kerjanya, otomatis name cell itu akan berubah. Jadi sebagai contoh misalnya di sini A1 gitu. Oke, kemudian di yang kelima ini adalah worksheet. Worksheet adalah lembar kerja dari Microsoft Excel. Seperti yang kita lihat di situ, di Excel itu ada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Nah, misal teman-teman pengen mengerjakan di lembar Excel yang berbeda, itu bisa menggunakan sheet tersebut. Kalaupun menambah, tinggal menambahkan dengan yang ada tanda plusnya. Oke. Kemudian di sini ada salah satu untuk perumus sum untuk penambahan, teman-teman nanti akan kita demokan juga. Jadi di sini ada rumus sum, kemudian ada max ya, untuk mencari nilai data maksimalnya berapa. Kemudian ada average, berapa sih nilai rata-rata gitu. Kalau kita misalnya dari nilai 50-100 seperti di contoh ini, gitu. Kita nanti bisa kita sekalian demokan teman-teman ya. Oke. Mungkin saya lanjut demo. Oke. Sudah lihat ya. Oke. Oke, teman-teman di sini ada table Excel. Oke, di sini ada table Excel di mana ada masing-masing field, ada tanggal, nomor invoice, kode pelanggan, nama barang, jumlah harga satuan. Untuk total harga, diskon dan persentase diskon dan total bayar ini akan kita isi teman-teman ya. Oke, yang pertama di sini kita mungkin akan pelajari untuk perkalian, pengurangan, dan juga mungkin nanti ada yang namanya fungsi if. Oke, kita mulai dari total harga. Misalnya kita di sini ingin mencari total harga dari pelanggan P1 ini. Oke, dengan cara sama dengan kemudian harga satuan dikali. Oke, untuk perkalian Microsoft Excel ini teman-teman nanti bisa menggunakan tombol shift dan juga tombol angka 8 teman-teman ya. Jadi perkalian di sini itu menggunakan bintang, logo bintang. Oke, saya lanjutkan. Harga satuan dikali jumlah. Oke, setelah itu tinggal kita enter. Nah, muncul hasilnya 270.000. Nah, untuk cara ke bawahnya sendiri,
ini untuk ngedragnya ini sebenarnya ada 2 cara, teman-teman. Ini bisa di-drag secara seperti ini. Nah, kalau secara seperti ini mungkin teman-teman bisa mengatur ya, ini mau sampai mana dragnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Bisa juga nanti teman-teman klik 2 kali sampai ada tanda plus seperti ini di mouse teman-teman masing-masing. Nah, jadi seperti itu teman-teman, dan angkanya muncul. Oke. Kemudian kita akan mencari nilai total bayarnya. Oke, total bayar ini rumusnya sebagai berikut, yaitu sama dengan total harga dikurang. Oke, untuk pengurangan ini teman-teman cukup untuk menekan tombol minus yang ada di keyboard atau PC laptop teman-teman ya. Oke, kemudian diskonnya di sini. Oke, sengaja saya kosongkan dulu. Kita enter. Oke, dan dapat harga dan keluar untuk nilainya. Kemudian kita drag, klik 2 kali. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan mencari nilai dari diskon. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus if ya teman-teman ya. Di sini untuk kita mencari nilai dari diskon itu kita bisa menggunakan rumus if. Oke, untuk rumus if ini sendiri bisa dijalankan dengan fungsi berikut. Ini kita logikakan jika pelanggan P1 ini melakukan pembelian di atas 50.000, maka akan mendapatkan diskon atau potongan sebanyak Rp5.000. Jadi apabila dari pelanggan ini lebih dari 50.000, maka dia akan mendapatkan diskon senilai Rp5.000. Oke, jadi logikanya seperti ini teman-teman. Jadi sama dengan if total harga lebih besar. Nah, untuk tanda lebih besar ini teman-teman bisa tekan tombol shift-nya di di logo atau lambang lebih besar itu sama dengan di titiknya teman-teman. Jadi total harga lebih besar sama dengan jika lebih besar 50.000. Jadi jika total harganya lebih dari 50.000, maka di sini untuk makanya ada tergantung dari format Excel teman-teman masing-masing ya. Kebetulan saya di sini titik koma. Nah, mungkin di Excel teman-teman ada yang koma dan juga titik koma. Teman-teman bisa lihat di fungsi bawahnya. Di logical test value if-nya ini, teman-teman. Oke, saya lanjutkan ya. Jika pembelian di atas 50.000, maka mendapatkan diskon 5.000. Kemudian titik 2 lagi, titik koma. Kemudian kosong, diakhiri dengan kosong. Setelah itu tutup kurung. Bentar. Nah, otomatis yang total bayar ini berubah teman-teman. Yang tadi 270.000 menjadi 265.000. Oke, kemudian kita klik 2 kali. Nah, jadi yang 0 ini yang mereka yang tidak melakukan pembelian di atas 50.000. Dan selebihnya itu mendapatkan diskon sebanyak Rp5.000. Nah, nah terus kita mau tahu nih persentase diskonnya berapa sih sebetulnya untuk masing-masing pelanggan. Nah, di sini kita bisa melakukan fungsi pembagian teman-teman. Nah, untuk fungsinya sebagai berikut. Jadi sama dengan diskon. Nah, pembagian ini nanti teman-teman cukup untuk menekan tanda miring seperti ini teman-teman ya. Jadi ini pembagian di Microsoft Excel. Jadi diskon dibagi total harga. Kemudian enter. Nah, keluar nih teman-teman untuk persentase diskonnya. Tinggal kita klik ke bawah. Nah, jadi ada yang 1,85%, kemudian ada yang 2%. Nah, seperti yang teman-teman lihat.
Jadi seperti itu. Kemudian kita akan mencoba untuk melakukan fungsi penjumlahan. Oke. Fungsi penjumlahan di Microsoft Excel itu bisa kita gunakan yang namanya rumus sum. Oke, rumus sum. Kita klik. Nah, di sini kita akan menghitung total bayar yang ada di kolom ini, teman-teman ya. Nah, kemudian kita klik total bayarnya. Kemudian kita tarik di sini, bisa teman-teman tahan untuk mouse kirinya sampai bawah. Seperti ini. Nah, dan mungkin untuk cara cepatnya, sebentar, teman-teman bisa menggunakan sum total bayar. Nah, untuk cara tercepatnya, ini bisa teman-teman lakukan dengan cara menekan tombol Shift, Control, dan juga tanda panah bawah. Nah, jadi dia langsung kedrag ke kolom yang paling bawah. Oke, kemudian tinggal tanda kurung lagi, dan hasilnya akan muncul seperti ini. Di Rp4.388.000. Nah, misal teman-teman juga mau ngecek nih berapa sih nilai maksimal yang ada di pembelian ini, total bayarnya. Nah, untuk itu teman-teman bisa menggunakan rumus sama dengan max, kemudian teman-teman klik lagi tombol Shift, Control, dan juga tanda panah bawah. Nah, kemudian setelah itu tanda kurung dan di enter. Sorry karena ini keikut ya tadi 4 juta ini, jadi maksimalnya. Oke, dicoba sini. Oke. Nah, berarti untuk terlihat teman-teman ya, jadi untuk total pembelian maksimal dari tanggal 1 dan sampai tanggal 16 Juli ini di 391.000. Mungkin sampai sini mudah-mudahan jelas teman-teman ya untuk fungsi dari perkalian, pembagian, dan juga penjumlahan ini teman-teman ya. Oke, kalau sudah itu kita bisa lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang materi VLOOKUP. Oke, VLOOKUP ini kenapa sih VLOOKUP ini diperlukan? VLOOKUP ini sebenarnya sering dipakai teman-teman untuk ini, rumus ini pasti dipakai dimanapun, karena lookup ini bisa digunakan untuk mencari, mengambil, atau bandingkan suatu data atau nilai di tabel yang berbeda gitu. Asalkan kuncinya di kedua tabelnya ini memiliki nilai atau data di kolom yang sama gitu. Oke, mungkin di sini saya langsung aja untuk demonya. Oke, di sini VLOOKUP kita akan coba untuk memasukkan alamat kota, tipe pelanggan, dan tipe pembayaran. Oke, pertama ini saya insert dulu. Oke, kemudian di sini saya masukkan dulu untuk field-nya. Oke, nah ini untuk kode pelanggannya sudah ada, tapi di data alamatnya, kota, tipe pelanggan, tipe pembayarannya tidak ada ya. Oke, kita akan coba mencari alamat kota, tipe pelanggan, tipe pembayaran ini di kolom VLOOKUP ini teman-teman ya. Nah, karena di kolom VLOOKUP ini yang sama field-nya atau kolomnya adalah kode pelanggan, maka yang kita jadikan referensi adalah kode pelanggan.
Kode pelanggan ini nantinya akan kita jadikan tabel referensi untuk mencari nilai atau data yang dibutuhkan. Oke, langsung saja untuk rumusnya. Pertama sama dengan, kemudian VLOOKUP. Oke, kita klik kode pelanggannya. Oke, sebagai referensi tabelnya, kemudian titik koma. Kembali lagi ke tabel VLOOKUP. Oke, kita klik kode pelanggannya. Kemudian karena data yang ingin kita cari alamat, untuk itu kita di sini blok sampai alamat ya dengan shift. Di sini saya menjalankannya dengan shift dan tanda panah teman-teman ya, dan tanda panah itu di keyboard. Kemudian shift control bawah lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita F4. Nah, jadi F4 ini sebetulnya adalah fungsinya agar kursor dari yang sudah kita blok ini teman-teman di kode pelanggan dan alamat ini tidak berpindah gitu. Jadi dia terlock atau terkunci. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman pada saat teman-teman mencari referensi tabelnya dan tabel referensi yang dicari, contohnya di sini alamat. Setelah itu teman-teman harus menggunakan fungsi F4 atau mengunci kolomnya seperti itu. Oke, kemudian di sini kita lanjutkan. Kemudian titik koma. Oke. Nah, di sini titik koma di sini adalah 2. Kenapa 2? Karena dari kode pelanggan ke alamat ini sebanyak 2 kolom. Jadi kode pelanggan 1 alamat 2. Pelanggan 1 alamat 2. Makanya di sini saya masukkan angka 2. Kemudian titik koma lagi dan selalu diakhiri dengan kosong atau false. Cuman saya biasanya menggunakan kosong untuk akhiran VLOOKUP. Setelah itu kita tutup. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi alamat ini sudah ada di worksheet ini. Tinggal kita klik 2 kali. Oke, nah, jadi sudah dapat untuk datanya. Kemudian kita coba lagi teman-teman ya. Ini kita coba jadi kita akan mengambil data kotak pelanggannya. Oke, caranya seperti tadi, sama dengan VLOOKUP kode pelanggan titik koma, kemudian kita ke table lookup. Oke, tombol shift-nya jangan lupa dan juga arahnya 1, 2, 3. Oke, kemudian shift control bawah. Oke, jangan lupa setelah terblok seperti ini untuk menekan F4 seperti itu. Kemudian titik koma. Nah, karena tadi alamat 2, jadi karena ini kota yang dicari, berarti kita di sini memasukkan angka 3 teman-teman. Seperti itu. Jadi dari kode pelanggan, alamat, kota gitu. Jadi kode pelanggan di kolom 1, alamat kedua dan kotak ketiga. Oke. Kemudian titik koma lagi dan selalu diakhiri dengan 0 atau false. Oke, jadi sudah dapat untuk nama kotanya. Tinggal kita klik lagi spek bawah. Oke, sebenarnya ada cara yang lebih. Jadi teman-teman nggak perlu melakukan VLOOKUP lagi, cuman teman-teman harus ingat untuk table lookup-nya. Seperti ini bisa contohkan. Misalnya kita mencari tipe pelanggan dan tipe pembayaran. Gimana caranya kita nggak melakukan lookup lagi, nih, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa untuk mendrag dulu sampai ada tanda plus seperti ini, teman-teman drag ke samping. Oke, nah di sininya cuma nanti akan di rumus ini, di kolom ininya nanti teman-teman ganti untuk rumus berikut ini gitu. Jadi pada saat tipe pelanggan ini, karena di sini kode pelanggan adalah C2 untuk reversing table-nya, maka di sini coba kita ganti dengan C2. Nah, untuk C ini karena tadi untuk kotak ada di tabel C, mungkin teman-teman bisa ganti di kolom D. Kolom D, dan ini teman-teman ganti dengan angka 4 karena data yang dicari adalah kolom keempat. Silver, begitu juga
yang kolom ini teman-teman di tipe pembayaran. Di sini teman-teman ganti lagi dengan kolom referensinya di C2. Kemudian di sini teman-teman ganti dengan E karena tadi tipe pembayaran itu ada di kolom E di sheet lookup-nya. Kemudian di sini teman-teman ganti dengan angka 5 gitu karena dicari tipe pembayaran dan dia dari kode pelanggan ke tipe pembayaran itu sebanyak 5 kolom. Oke, nah seperti ini teman-teman. Nah, tinggal teman-teman drag hasilnya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan untuk lookup ini bisa jelas teman-teman ya. Nanti bagi yang mungkin kurang paham, mungkin nanti kita akan berikan untuk recordingnya teman-teman ya. Oke, mungkin di sini setelah lookup ini kita bisa lanjut untuk ke materi free span. Oke. Nah, free span ini apa sih fungsi free span itu? Gitu. Free span itu sebenarnya berfungsi untuk ketika teman-teman scroll ke bawah, kolom judulnya itu ikut gitu, jadi nggak hilang. Oke, langsung saja kita demokan. Jadi fungsinya seperti ini kok. Oke, jadi kan pada saat kita scroll ke bawah nih, nah ini tuh untuk judulnya. Nah kadang-kadang kan kita bingung nih, ini sebenarnya apa sih di kolom D ini sebenarnya kolom apa sih, kolom judul apa sih? Yang di sini apa sih untuk kolom yang di G ini apa? Kita kan kadang-kadang bingung ya. Nah fungsi untuk free span ini adalah seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman klik view. Oke, kemudian free span, pilih free span dan pilih yang freeze top row. Nah, nanti kayak gini teman-teman. Jadi untuk header judulnya ini, kolom judul ini, jadi tetap ikut terbawa seperti ini fungsinya. Jadi seperti ini fungsinya. Jika memang yang dibutuhkan adalah kolom, teman-teman tinggal di unfreeze, kemudian pilih yang kolom. Oke, maka yang kolom A ini tidak akan bergerak. Jadi dia akan tetap seperti itu teman-teman. Seperti ini. Jadi dia tetap ngikut gitu, meskipun kita sampai kanan, kursornya kita pindahkan sampai kanan. Oke. Kemudian bisa kita unfreeze dulu. Oke, mungkin selanjutnya kita akan membahas untuk oke, sebentar. Mungkin kita bahas untuk pembahasannya untuk conditional formatting. Oke. Sebenarnya apa sih kegunaan dari conditional formatting ini? Sebenarnya conditional formatting ini lebih sering digunakan untuk mengubah warna sel secara otomatis gitu jika memenuhi kriteria ditentukan. Jadi teman-teman, fungsi dari conditional formatting ini, oke, saya buka Excel saya lagi. Nah, jadi misalnya kita itu bisa mewarnai sel-sel ini menjadi warna tertentu gitu. Ketika misalnya sebagai contoh, oke, misalnya di sini saya ingin tipe pelanggan yang platinum saja yang warna selnya biru gitu. Oke, untuk caranya jadi seperti teman-teman. Untuk fungsi dari conditional formattingnya, jadi pertama kita blok dulu. Kita blok untuk datanya. Kita blok seperti ini, kemudian kita pilih conditional formatting, kemudian pilih manage rules, kemudian kita pilih new rule.
format only, dan di sini kita pilih equal to. Nah, di sininya kita tulis platinum misalnya ya, seperti yang sudah kita blok tadi. Platinum, Oke, kemudian klik format. Nah, tinggal teman-teman pilih nih warnanya, misalnya warna biru. Nah, kemudian kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk pewarnaan pada kolom. Nah, nanti untuk langkahnya untuk langkahnya sendiri nanti teman-teman bisa belajar di materi Excel dasar ya. Untuk langkah-langkahnya sudah saya dan tim camp upload di situ. Kemudian untuk kegunaannya lagi untuk conditional formatting ini bisa kita mau contoh berapa sih kira-kira mewarnai kolom atau sel, berapa sih kira-kira misalnya yang di atas total bayar ini, yang di atas 250.000 gitu misalnya. Oke, di sini kita bisa blok sampai bawah. Kemudian conditional formatting. Oke. Highlight cells terus, kita pilih yang greater than. Nah, di sini tinggal kita tulis deh untuk misalnya berapa sih yang di atas 250.000. Oke, nah terlihat. Nah, sudah terlihat. Nah, teman-teman bisa juga milih warnanya nih. Di sini ada yellow, ada green, bahkan bisa di custom format juga. Nah, misalnya mau warna oranye, seperti itu teman-teman. Oke, nah misalnya lagi nih, dari total harga, teman-teman pengen tahu nih, yang di bawah dari, kalau tadi kan di atas ya, ini kita coba yang di bawah 250.000 itu jadi, saya ulangi lagi, total harganya kita blok, klik conditional formatting, kemudian kita pilih yang kalau tadi yang greater than yang di atas 250.000, kali ini untuk yang di bawah 250.000 kita pilih yang less than. Nah, jadi seperti ini. Kita tulis 250.000. Oke, misalnya kita pilih warnanya green. Oke, jadi seperti ini teman-teman untuk kegunaan dari conditional formatting. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke menu selanjutnya. Oke. Nanti teman-teman bisa dibaca lagi ya untuk conditional formattingnya. Di sini sudah saya dan tim upload. Nanti bisa teman-teman baca kembali. Oke, kemudian untuk sesi yang terakhir kita akan belajar menggunakan pivot table. Nah, untuk pivot table sendiri apa sih kegunaan dari pivot table gitu? Pivot table sebenarnya ini juga sama kayak lookup teman-teman, kayak VLOOKUP. Ini sering banget digunakan untuk perkantoran atau mungkin untuk tugas-tugas, untuk laporan. Ini sangat berguna sekali untuk pivot table ini. Kegunaannya adalah di sini bisa ada pengelompokan data, kemudian bisa membuat rangkuman, berbagai perhitungan, kemudian menyaring data. Di sini juga fungsi rumus ini juga bisa digunakan. Oke, mungkin saya akan langsung ya ke demonya aja. Oke, pivot ini, oke, kita lanjut. Pertama yang kita lakukan untuk fungsi pivot ini adalah kita blok seluruh table. Oke, caranya teman-teman sebetulnya cukup menggunakan Ctrl A. Jadi Ctrl A. Nah, seperti ini. Jadi semua tabelnya tuh sudah terblok. Nah, jadi seperti ini. Jadi teman-teman nggak perlu lagi untuk blok seperti ini. Cukup menggunakan fungsi Ctrl A. Oke, kita lanjut.
kemudian di sini kita klik insert, kemudian pivot table. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah ketika nanti rumus pivot ini diklik untuk new worksheet, dia akan berpindah ke sheet yang berbeda gitu. Tapi teman-teman bisa, misalnya teman-teman ingin tetap menggunakan sheet yang sama, teman-teman pilih yang existing worksheet. Misalnya sebagai contoh di sini, misalnya saya pengen memasukkan rumusnya ini di kolom A di row 30, misalnya A row 40 misalnya. Tinggal kita pilih A row 40. Nah, nanti pivotnya akan seperti ini teman-teman. Jadi dia akan adanya di sheet yang sama gitu. Oke, kemudian jika teman-teman ingin menggunakan di sheet yang berbeda, teman-teman bisa menggunakan insert, pivot table, kemudian new worksheet. Nah, ini kan sheet baru muncul. Oke, cuman untuk kali ini kita akan menggunakan di sheet yang berbeda teman-teman ya. Oke, di sheet yang berbeda. Oke, kemudian di sini kita akan edit untuk pivot table-nya. Untuk pertama klik pivot table, teman-teman mungkin bisa klik kanan di sini. Teman-teman klik kanan, kemudian pilih pivot table option. Kemudian teman-teman pilih display. Nah, teman-teman pilih classic pivot table. Kenapa pilih classic? Agar nanti datanya tidak ke bawah gitu. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Datanya ke samping. Jadi untuk bacanya lebih enak gitu, reportnya jadi datanya ke samping. Oke, biasanya di pivot ini, di sini ada 4, kita lihat di sini ada 4 kolom ya, 4 kotak, ada 4 kotak. Yang pertama ada filter, kolom, row, dan value. Oke, biasanya filter ini adalah, misalnya tipe pelanggan, nah dia fungsinya adalah untuk memfilter data-data pelanggan, tipe pelanggan, misalnya gold. Nah, karena di sini nggak ada isi, kita coba masukkan kotak di tabel row. Oke, kemudian kita akan coba memasukkan total harga di value. Nah, biasanya value ini berisi tentang angka atau nilai. Jadi value ini biasanya nggak akan bisa kalau teman masukin dengan general atau huruf, jadi dia tuh harus nilai gitu. Oke, total harga. Kemudian coba di sini kita masukkan lagi total bayar. Kemudian kita coba dengan diskon. Oke, ini kita coba filter kita hilangin sebentar. Gold, masukkan silver. Oke, nah ini untuk angkanya bisa kita coba oke, di sini coba oke, seperti ini. Oke, di sini, nah ini nanti teman-teman mungkin untuk pivot ini, teman-teman nanti mungkin bisa teman-teman pelajari lagi ya untuk pivotnya. Di sini saya ingin menampilkan pivot sederhana aja sih sebetulnya. Jadi di sini kotak ini sebetulnya sebagai referensi datanya. Oke, kemudian di sini ada total harga, total bayar, dan juga diskonnya. Oke. Di sini sebetulnya coba kita ganti, di sini kita ganti untuk tabelnya mungkin kita ganti jadi harga gross. Oke, di sini mungkin kita ganti menjadi harga net.
Dan di sini kita ganti jadi diskon. Sorry. Sudah ada, mungkin Oke. Nah, jadi nanti mungkin teman-teman bisa explore lagi ya untuk pivot table. Jadi untuk penggunaan pivot table ya ini untuk table sederhananya aja, kurang lebih seperti ini. Nanti mungkin teman-teman belajar lagi, explore lagi untuk pivot table karena kegunaan banyak sekali untuk fungsi ini. Kemudian kita coba untuk membuat table teman-teman. Misalnya kita coba misalnya kita blok ini. Kemudian kita pilih analyze. Misalnya teman-teman pengen dari pivot ini teman-teman jadikan grafik, teman-teman cukup pertama di sini teman-teman blok. Oke. Setelah itu teman-teman pilih analyze dan pilih pivot chart. Nah, di sini tinggal oke. Nah, muncul nih untuk chartnya seperti ini teman-teman. Jadi nggak usah ke grafik lagi, teman-teman cukup perlu blok, analyze dan tinggal pilih pivot chartnya. Oke, dan misalnya teman-teman juga pengen filter nih berdasarkan kotak gitu. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan fungsi berikut ini teman-teman. Jadi analyze, pilih insert slicer, kayak misalnya kotak. Nah, nanti seperti ini. Oke, tinggal kalau misalnya ini diklik, mungkin dia akan berubah sendiri. Misalnya Bekasi, Bogor, Jakarta, atau Tangerang. Oke, mungkin untuk pembahasan Microsoft Excel dasar kali ini sampai di sesi ini teman-teman. Mungkin sekarang kita ada sesi tanya jawab ya teman-teman ya, bisa di teman-teman langsung ketik aja di kolom chat. Oke, saya akhiri dan tim camp semuanya. Terima kasih teman-teman.